Bapak Ibu, Shalom, merdeka, lagi merdeka. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita merayakan kemerdekaan yang ke-80 tahun. Nah, sebagaimana tadi pengumuman yang saya lihat, setelah ini kita akan ada lomba. Saya pikir mungkin pihak gereja sudah menyiapkan kerupuk untuk kita santap setelah ini. Karena biasanya kalau ada 17-an ada lomba makan kerupuk. Nah Bapak Ibu Saudara, nah saya agak heran juga kenapa selalu harus makan kerupuk gitu. Ya, seolah-olah kemerdekaan itu nggak lengkap kalau nggak ada kerupuk gitu ya. Kenapa nggak sekali-sekali lomba makan babi panggang gitu ya. Kalau kita makan nasi campur kan ada tuh selalu kan babi panggang digantung. Itulah yang pernah kita makan sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tema hari ini itu sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Doa kesombongan. Pada waktu saya terima tema ini, agak kaget juga saya. Biasanya kalau 17-an kan temanya berbau kemerdekaan, kebebasan dan segala macamnya. Gitu ya. Tapi ini dosa kesombongan dan saya pikir itu relevan Bapak Ibu Saudara untuk kita sekarang ini. Karena biasanya kalau kita menang lomba, kadang-kadang kecenderungan ada kesombongan, betul? Jangan sampai nanti kita menang lomba makan kerupuk, kita sombong Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari Raja Herodes. PowerPoint sudah saya siapkan. Walaupun saya percaya pada waktu zaman Herodes itu mungkin kerupuk belum ada. Tapi kita belajar dari Herodes mengapa dia bisa sampai jatuh di dalam dosa kesombongan. Dan saya percaya bahwa ini relevan buat kita sebagai orang percaya. Walaupun dalam konteks bacaan kita, Herodes bukan orang Kristen. Herodes bukan orang percaya. Mungkin dia tidak mengetahui tentang kesombongan. Dia tidak mengetahui tentang dosa kesombongan seperti kita sekarang ini. Tapi apa yang membuat Herodes jatuh, Herodes gagal, itu bisa kita pelajari. Sebagai peringatan buat kita orang percaya. Supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa yang sama. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah teman PowerPoint-nya. Kita akan pelajari dulu Bapak Ibu Saudara. Waktu kita baca Kisah Para Rasul. Karena teks firman Tuhan yang kita ambil hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 20 sampai 23. Kita perlu pahami dulu. Waktu kita baca Kisah Para Rasul, ini sebetulnya kisah tentang rencana Tuhan lewat gereja tentang pekerjaan Roh Kudus. Supaya Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan itu semua akan kita dapatkan kisah itu di sepanjang Kisah Para Rasul. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ini saya menemukan sesuatu yang unik. Khususnya di dalam ayat 20 sampai 23. Mengapa? Karena Kisah Para Rasul pasal 1 sampai 12 itu fokusnya ke Rasul Petrus. Tapi begitu masuk ke Kisah Para Rasul pasal 13, itu fokusnya masuk ke Paulus. Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Nah, di tengah-tengah kedua kisah ini Rasul dan Paulus ada kisahnya Herodes yang dihukum oleh Allah oleh karena kesombongannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sangat menarik sekali kalau kita lihat di dalam ayat 20 sampai 23 ini. Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19, di situ penulis Kisah Para Rasul sedang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana Rasul Yakobus pada waktu itu dibunuh oleh Raja Herodes. Kemudian Rasul Petrus ditangkap. Oke, sudah bisa ya? Iya. Nah, itu kita lihat ya. Jadi ayat 1 sampai 19 itu Herodes itu membunuh Yakobus. Kemudian dia menangkap Rasul Petrus. Jadi seolah-olah ini Herodes dia menang. Mulai dia sombong. Bahwa dia punya kekuasaan, dia punya power. Dia bisa nangkap Rasul Yakobus, dia bisa bunuh. Lalu dia bisa penjarakan Rasul Petrus. Dia merasa dia punya power, dia hebat. Tapi Bapak Ibu Saudara di dalam ayat 10 dan seterusnya, di situ dikisahkan Petrus itu bebas. Oleh karena ditolong oleh malaikat. Petrus yang dipenjara ditolong oleh malaikat, dia bebas. Lalu kita baca di dalam ayat 18 dan 19. Herodes marah-marah kepada prajuritnya itu. Dia sudah berusaha untuk memenjarakan Rasul Petrus.
Tapi ternyata Petrus bebas. Dia marah-marah. Nah kalau seperti saya berpikir Herodes ini pakai gaya Batak. Dia bilang ini, bah macam mana pula bagaimana bisa Petrus itu bebas. Karena Bapak Ibu Saudara kalau lihat nama-nama orang Batak itu banyak yang namanya pakai raja. Betul? Kalau Bapak Ibu punya teman-teman orang Batak. Ada namanya Raja Sihombing, Raja Guguk, ya kan? Raja Nenggolan, oh pokoknya namanya raja. Banyak orang Batak itu mau jadi raja. Maunya menang sendiri. Nah, sama seperti Herodes ini Bapak Ibu Saudara. Dia sombong, lalu dia bahkan punya kekuasaan. Bangsa Tirus dan Sidon merasa harus bergantung sama dia. Tapi Bapak Ibu Saudara, ayat 20 dan 23 di situ kita lihat bahwa Tuhan menghukum, Allah menjatuhkan Herodes. Herodes yang sombong langsung dijatuhkan oleh Allah sendiri. Dia merasa raja paling hebat di dunia. Tapi ternyata ada Allah yang berdaulat atas raja, segala raja. Dan kemudian di dalam ayat 24 di situ dituliskan apa? Firman Allah makin tersebar. Injil makin tersebar. Lalu masuk ke kisahnya Rasul Paulus. Dan ini menjadi kekuatan penghiburan bagi orang percaya. Termasuk pada waktu kita sekarang ini bahwa kesombongan manusia itu tidak dapat menghentikan rencana Allah. Amin. Manusia boleh sombong, manusia boleh menjatuhkan kita, manusia boleh merendahkan kita. Tapi percayalah rencana Allah atas kita itu tidak akan pernah gagal. Maka kita tidak perlu membalas kesombongan orang yang sombong Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara direndahkan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Amin. Jangan balas rendahkan orang itu. Kita kecenderungan kalau orang sombong kita balas. Kita emosi, kita kesal. Kita dijatuhkan, kita berusaha untuk menjatuhkan. Kalau kita dijatuhkan, jatuhkan diri kita di hadapan salib Bapak Ibu Saudara. Supaya kita bisa melihat bahwa betapa kita ini rapuh. Dan Tuhan yang akan mengangkat kita. Dan itu saya alami Bapak Ibu Saudara. Beberapa bulan, beberapa belakangan ini banyak Bapak Ibu Saudara. Ada saya mengalami, direndahkan, difitnah, terus dihina macam-macam. Sampai orang bilang, bang kenapa nggak balas? Bang kenapa diam aja? Saya bilang buat apa saya balas? Hanya habiskan energi. Hanya buang-buang waktu. Ketika saya direndahkan, saya memilih saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika saya dijatuhkan, saya memilih jatuh di hadapan salib Tuhan. Dan Tuhan akan angkat. Dan itu yang saya alami Bapak Ibu Saudara. Dan orang tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya katakan saya tidak perlu membela diri, saya tidak perlu membenarkan diri, saya tidak perlu meluruskan apa yang dia sampaikan ke saya pada waktu itu. Tetapi saya percaya Tuhan akan berkarya. Rencananya itu tetap jalan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam konteks kisah para rasul pasal 12 ayat 20 sampai 23 ini. Tadi kita belajar Raja Herodes ini. Dia sedang ada di puncak kekuasaannya. Dia dipandang powerful. Tapi Bapak Ibu Saudara dalam ayat 23 tadi di situ dikatakan apa? Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat. Bapak Ibu Saudara apa kata penulis kisah para rasul? Seketika itu juga. Tak, maaf gak bisa bunyi. Tak, seketika itu juga. Berbalik ceritanya. Berubah. Dari singgasana, dari kemewahan, dari hidup penuh tahta. Berubah dalam sedetik. Jadi sampah, jadi mayat. Tidak ada artinya apa-apa lagi. Maka tidak ada yang perlu disombongkan dari diri kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menyombongkan diri, ketika kita berbangga dengan jabatan, berbangga dengan keberhasilan, kekayaan, apapun segala macam. Dalam habis semua Bapak Ibu Saudara. Dari tahta menjadi liang kematian. Dari tempat tidur yang mewah. Kalau Bapak Ibu Saudara nonton film kerajaan-kerajaan, kan tempat tidurnya itu kan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Penuh dengan emas segala macam. Tapi jadi liang kematian, tempat tidur yang kecil. Semahal apapun tempat tidur kita kelak nanti Bapak Ibu Saudara, yang sekarang pun kita punya. Segede apapun tempat tidur kita,
suatu saat kita akan semua di tempat tidur yang sama, hanya berukuran 2 meter kali 1 meter, di peti mati, Bapak Ibu Saudara. Itu semua. Maka tidak ada yang perlu disombongkan. Bukan berarti kita tidak boleh, berarti saya nggak boleh punya tempat tidur yang gede, yang enak. Silakan, nggak ada masalah. Tapi masalahnya adalah ketika kita menyombongkan diri, bahwa saya paling hebat, saya paling mampu, dan saya bisa lakukan itu semua sendirian. Itu yang berbahaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah, ya, seorang opung-opung. Kalau opung-opung ya maaf kata, kadang-kadang biasanya kan ompong gitu ya. Ini opung-opung ini kaya. Nah, lalu dia akhirnya bikin gigi palsu. Tapi karena dia kaya, dia bikin gigi palsu di atas itu semua dari emas. Semua dari emas. Sebelum dia meninggal, dia bikin surat wasiat. Nanti kalau aku mati, gigi palsuku jangan dilepas. Biarkan mati bersama-sama dengan aku dikubur. Untuk apa nih opung? Ya, untuk nanti modal buka usaha, katanya. Jadi dia pikir di surga, dia mau buka usaha. Begitu sampai di surga, bingung dia. Semua berlian, semua emas, semua permata. Pintu surga apa semua? Lantai keramiknya, semua dari emas, semua dari berlian. Datang teman yang lain, teman dari opung itu. Selamat datang. Senyum dia. Selamat datang. Gigi emasnya kan kelihatan kan, silau begitu. Lalu temannya ini bilang, ngapain kau bawa batako di gigimu itu? Emas itu batako, Bapak Ibu Saudara. Keramik di surga. Sesuatu yang paling kita anggap paling bernilai di bumi ini. Di mata Tuhan, di surga. Tidak ada artinya, tidak ada nilai. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kisah tentang Herodes ini bukan cuma sekedar sejarah. Artinya bukan sekedar peristiwa yang benar-benar terjadi. Tapi ada sebuah peringatan teologis, ada sebuah peringatan pengajaran buat kita. Bahwa kesombongan adalah dosa yang mematikan. Penulis kitab Amsal menyatakan bahwa salah satu 6 yang dibenci oleh Tuhan. Dosa yang keji, salah satunya apa? Mata yang sombong. Waktu saya baca-baca ini saya pikir iya juga. Karena saya berpikir nggak ada setan kalau nggak ada kesombongan. Iya kan? Setan jatuh karena ada sombong gitu kan. Bahkan lebih jauh lagi berpikir mungkin nggak ada juga neraka kalau nggak ada kesombongan. Itu berpikir saya seperti itu aja kira-kira. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat yang berikutnya. Apa sih sombong? Apa sih sombong? Ya, kita sering dengar kata sombong itu. Nah, saya baca dan saya lihat dari bahasa perjanjian lama Ibraninya itu ga'ah atau ga'on, bukan naon ya. Ga'on itu meninggikan diri, merasa mulia. Perhatikan. Meninggikan diri. Secara bahasa artinya dia membuat dirinya tinggi sendiri. Ya, aktif. Jadi ini bukan sesuatu yang diberikan orang lain kepada kita. Tapi ini aktifan kita. Sikap aktif kita, sikap pikiran kita meninggikan diri. Orang bisa meninggikan kita. Nanti kita akan lihat itu. Kita akan lihat dalam contoh yang lain. Orang bisa meninggikan kita, orang bisa memuji kita. Orang bisa mengatakan kita hebat dan segala macam. Tapi sikap hati kita yang menentukan apakah kita tetap memilih untuk meninggikan diri atau kita merendahkan diri. It's your choice. Itu adalah pilihanmu terhadap situasi di luar yang memilih memuji kita atau mengagungkan kita. Istilah Yunaninya juga sama, keangkuhan. Perasaan lebih tinggi dari yang lain. Ya. Jadi sombong itu adalah sikap hati yang menempatkan diri di atas Allah atau sesama. Baik secara terang-terangan maupun halus. Nah sekarang kita belajar Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal dari dosa kesombongan yang dilakukan oleh Herodes ini. Yang menjadi peringatan buat kita. Yang pertama, kesombongan itu adalah ketika manusia ingin jadi pusat. Bukan Allah. Ingin jadi pusat perhatian. Ingin jadi pusat pujian.
Waktu itu kan dibilang di dalam ayat 22. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 22. Dan rakyat bersorak membalasnya, ini suara Allah, bukan suara manusia. Wah, Herodes makin bangga dong. Makin busung dadanya dia. Makin bangga dia. Nah, dipuji. Nah, perhatikan poin yang kedua yang berikutnya ini. Ini yang menjadi akar masalahnya. Mengapa Herodes jatuh dalam dosa? Karena Herodes menerima dan senang dipuji. Sangat-sangat berbeda dengan Paulus dan Barnabas. Dia menolak untuk dipuja. Coba kita lihat dulu dalam Kisah Para Rasul pasal 14. Nah, supaya kita bisa melihat perbedaannya. Apa yang seseorang membuat itu jatuh dalam dosa kesombongan. Kisah Para Rasul pasal 14. Ayat 14 dan 15. Tapi supaya akan lebih menolong kita, saya akan bacakan dari ayat 10. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ayat 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Jadi perhatikan konteksnya pada waktu itu. Paulus membuat mujizat. Orang-orang di sana memuji-muji Paulus sampai dibilang, "Woi, ada titisan dewa turun." Mirip gak sama seperti Herodes? Mirip. Ya, Herodes dibilang sama rakyat apa? Ini suara Allah. Nah, kemudian bahkan orang-orang di sana mempersembahkan kurban, mempersembahkan karangan bunga. Tapi ayat 14 dan 15, ini kunci yang membedakannya. Mendengar itu Barnabas dan Paulus menggoyahkan pakaian mereka. Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah." Waktu Paulus dipuji, dia menolak, dia menyobekkan bajunya, Bapak-Ibu Saudara. Aku ini gak pantas untuk dipuji. Karena mujizat ini terjadi karena Tuhan, bukan aku. Itu yang membedakan. Herodes ketika dia dipuji, oh ini suara Allah. Dia meninggikan diri. Sombong. Tapi Paulus ketika dia dipuji, ketika dia diberikan persembahan, dia merendahkan diri. Ini perbedaannya Bapak-Ibu Saudara. Amin. Maka wajar kalau kita dipuji. Apa yang harus kita lakukan? Wah, hebat sekali. Wah, luar biasa penghasilanmu. Apa yang kita lakukan Bapak-Ibu Saudara? Sikap hati kita, sikap pikiran kita Bapak-Ibu Saudara. Apakah kita semakin membucungkan danau? Yes! Karena kekuatan saya. Itu karena kehebatan saya. Ataukah kita berkata, iya saya berhasil tapi itu karena Tuhan. Karena itu Tuhan yang membuat saya berhasil. Lihat Bapak-Ibu perbedaannya. Jadi akarnya, inti kesombongannya adalah apa? Merebut tempat Allah dalam hidup kita. Itu masalahnya. Yang membuat seseorang apakah jatuh dalam dosa kesombongan atau tidak. Jadi kesombongan adalah pencurian kemuliaan dari Allah. Dan Allah serius menentang hal itu. Kalau gitu bagaimana Pak dalam konteks kita sekarang ini? Kita kan bukan raja, kita mungkin gak punya kekuasaan. Nah, saya ingin masuk lebih dalam lagi Bapak-Ibu Saudara. Saya lagi tulis buku namanya Spiritual Reset. Berjumpa dengan Allah melalui kerapuhan dan kesunyian. Nah, salah satunya itu saya bahas membangun altar palsu. Nah, membangun altar palsu itu seperti apa Bapak-Ibu? Jadi, itu seperti kita ini seolah-olah beribadah, seolah-olah melayani, ya, tapi sebetulnya itu untuk reputasi kita. Untuk harga diri kita.
di hadapan Tuhan, di hadapan orang. Kita datang beribadah tapi sebetulnya itu untuk harga diri kita. Supaya saya kelihatan rajin, saya kelihatan rohani. Nah, ini yang saya maksudkan itu membangun altar yang palsu. Bahwa ketika kita beribadah, berdoa, melayani, kita bukan sedang menyembah Tuhan, kita bukan sedang memuliakan Tuhan. Tapi kita sedang membangun personal branding kita. Membangun reputasi kita. Kalau kita nggak ada yang tepuk tangan atas pelayanan kita, kita goyah. Aduh, saya ini bagus gak ya? Nah, saya tertarik sekali dengan satu pernyataan dari seorang hamba Tuhan, Pak Joasa Adi Prasetya namanya. Seorang teolog, dia bilang gini, sekarang kecenderungan gereja ini mengukur pertumbuhan gereja dari mana? Yang pertama itu P, viewers. Di YouTube berapa viewersnya gereja kita? Ya kan? Sekali kita posting khotbah kita, berapa viewersnya? Yang kedua adalah apa? Likes. Berapa yang like? Oh, gitu kan. Ya kan? Kalau cuma 1-2 biji, ya elah, nggak laku khotbah kita. Ya elah, nggak laku pelayanan kita. Ya elah, nggak menarik pelayanan kita. Dan yang ketiga, F, followers. Berapa jumlah subscribernya? Pengikutnya. Seolah-olah followers yang jutaan itu adalah pengikut atau anggota jemaat gereja atau pengikut Kristus yang itu. Nah, kebanyakan ngukur itu. Jadi kadang-kadang kita bolak-balik YouTube. Berapa nih yang udah nonton? Berapa yang udah nge-like? Berapa yang udah nge-follow? Sehingga kita mengukur bahwa kesetiaan pelayanan kita itu bergantung pada itu. Dan hati-hati Bapak Ibu Saudara kita ketika berhasil. Kepintaran saya dalam membuat khotbah. Kepandaian saya dalam bikin video, bikin konten. Itu menarik orang dan segala macam. Membangun altar palsu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama Bapak Saudara. Jadi kesombongan adalah ketika manusia itu ingin jadi pusat. Waktu kita pelayanan, waktu kita beribadah, apakah kita mau jadi pusat perhatian? Itu yang menjadi masalah. Di tempat kerja, apakah kita mau menjadi pusat perhatian? Itu yang menjadi masalah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kesombongan itu menutup hati untuk bertobat. Hal yang pertama dia maunya kita jadi pusat, tapi yang kedua dia nggak mau bertobat. Herodes tidak menolak waktu dia dipuji. Ya kan? Padahal itu salah. Paulus, dia menolak. Hamba Tuhan yang lain, rasul yang lain, itu menolak juga. Ya kan? Dan kemudian Herodes tidak menegur atau mengarahkan kemuliaan itu kepada Allah. Harusnya Herodes bilang, ngaco kamu. Masa suara saya kayak begini, khotbah saya begini, itu suara dari Allah. Kan gitu, kata rakyat kan. Setelah dia khotbah, setelah dia pakai baju mewah, dia lagi khotbah. Ya kan, kasih ceramah. Ini suara Allah. Harusnya Bapak Ibu Saudara, dia mengoreksi. Ngaco kamu salah, saya cuma manusia biasa. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Waktu dia dipuji, kami ini sama seperti kamu, seperti kalian manusia biasa, manusia berdosa. Ngapain pula aku kasih kambing, apa kasih karangan bunga katanya. Kan gitu kata Rasul Paulus. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, orang sombong itu susah untuk dinasihati. Saya sampai sekarang Bapak Ibu Saudara tidak pernah lupa satu kalimat yang bagus sekali dari almarhum Pendeta Yusuf Roni. Ya, yang baru meninggal kira-kira mungkin sekitar 1 bulan lalu. Beliau dulu juga pendeta di GKRI juga. Dan itu masih membekas sampai sekarang ini. Dia bilang begini, orang sombong biasa sama orang sombong rohani, kalau ditegur itu beda Bapak Ibu Saudara. Dia bilang kalau orang sombong biasa ditegur bisa bertobat. Tapi kalau orang sombong rohani kalau ditegur keluar ayat. Malah keluar ayat Alkitab katanya. Iya kan? Nah Bapak Ibu Saudara ketawa mungkin merasakan gitu ya. Iya Bapak Ibu Saudara saya pikir betul. Udah lama sekali tapi itu saya gak pernah lupakan. Dan itu menjadi pegangan buat saya juga.
Jangan mentang-mentang saya pendeta, hamba Tuhan, tahu banyak ayat Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, ketika ditegur, keluar ayat. Ini repot. Makin gak bisa ditegur, makin dalam kita Bapak Ibu Saudara menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berdoa berharap Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara ditegur, sekali ditegur, jangan keraskan hati kita. Sekali kita mengeraskan hati kita, maka akan ada yang kedua kalinya kita mengeraskan hati kita. Semakin sulit untuk kita bisa ditegur rumah. Apalagi kalau kita udah makin rajin beribadah, Bapak Ibu Saudara. Kalau motivasinya salah tadi, ya kan? Kalau cara pandang kita salah, ketika kita ditegur kita malah keluar ayat. Nah Bapak Ibu Saudara, wah jangan menghakimi pendeta, keluar ayat, gitu kan? Kalau kita ditegur sama jemaat, kamu tahu nggak kalau kita bilang apa? Jangan kamu menghina hamba Tuhan yang diurapi, katanya. Ya, jadi takut jemaat. Karena keluar ayat. Orang sombong itu susah dinasihati. Merasa paling benar. Saya pernah Bapak Ibu Saudara waktu jalan-jalan gitu ke Taman Safari. Kan naik itu satu jalur Bapak Ibu Saudara. Cuma satu jalur gitu aja naik gitu. Nah tiba-tiba ada mobil lain ke bawah. Oh saya kelaksonin begitu Bapak Ibu Saudara. Kelaksonin, udah salah jalan. Begitu akhirnya saya minggir, terpaksa cepet-cepetan. Saya buka jendela, itu salah jalan. Dia bilang, mau apa lo? Bilang begitu. Saya bilang dalam hati, ini salah satu tanda kriteria yang orang sombong Bapak Ibu Saudara. Oke lah mobilnya bagus Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Tapi ketika ditegur kalau dari sesuatu yang salah, ada kesombongan, dia nggak mau, dia nggak merasa bersalah. Nah kesombongan membuat orang merasa tidak butuh Allah. Karena dia merasa mampu melakukan sendiri. Dia merasa hebat untuk melakukan semuanya sendiri. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita punya itu tidak bisa menyelamatkan kita. Ada kalanya Bapak Ibu Saudara, harta besar apapun yang kita miliki, sekeras apapun kita membayar dokter, ada kalanya dokter itu juga tidak bisa menolong kita, melepaskan kita dari kematian. Betul? Bukan berarti kita tidak boleh menerima pelayanan yang terbaik, enggak. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, ada waktunya bahwa apa yang kita miliki ini sama sekali tidak akan bisa melepaskan kita. Tidak bisa. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kesombongan itu mendatangkan murka Allah. Jelas. Ya. Yang pertama, tadi kita tahu bahwa kesombongan itu membuat kita jadi pusat perhatian. Ya kan? Yang kedua tadi, membuat hati itu tertutup, gak mau ditegur. Dan yang ketiga akhirnya mendatangkan murka Allah. Jelas dua bagian firman Tuhan ini, Allah menentang orang yang sombong. Tidak pernah ada orang sombong dibela Tuhan. Enggak ada. Dalam Alkitab tidak ada. Udah kita ditentang mungkin sama orang lain, ditentang lagi sama Tuhan. Repot Bapak Ibu Saudara. Ya, saya nggak tahu, pada umumnya kan gitu. Kita nggak mau berteman dengan orang sombong, betul ya? Ya pada umumnya, sombong dia, malas gue berteman. Pada umum gitu. Udah musuhnya dengan sesamanya, musuh lagi dengan Tuhan. Makin banyak musuhnya Bapak. Ya kan? Herodes langsung dihukum dengan cara ditampar oleh malaikat. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada di sini Bapak Ibu Saudara yang mau ditampar malaikat? Ada yang mau? Malaikat itu dipakai untuk melayani Tuhan. Ya, dalam banyak Alkitab, Kisah Para Rasul 12 loh ya. Petrus waktu di penjara, dia dilayani oleh malaikat. Ditolong oleh malaikat. Tuhan pakai untuk melayani Petrus. Malaikat itu melayani kita. Malaikat itu melayani Allah dengan melayani kita. Jadi salah kalau kita menyembah malaikat, salah. Berdoa untuk malaikat salah. Ya. Nah, Tuhan pakai malaikat untuk menampar orang sombong. Herodes. Tampar tek. Nggak kelihatan itu. Ya kan? Kalau di Indonesia bilangnya, wah mungkin ada apa, genderuwo atau apa. Kena santet kali kan gitu, bahasanya kira-kira. Ya kan?
Ditampar malaikat, langsung mati apa dengan apa? Kata Alkitab di situ apa? Dimakan cacing, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Pakaian yang begitu megah, yang mungkin miliaran, tapi begitu ditampar malaikat semua jadi cacing. Tidak ada artinya apa-apa. Kesombongan membawa maut dan kehancuran. Cepat atau lambat. Sombong dalam pekerjaan, sombong dalam usaha kita, suatu saat Tuhan bisa akan buat kita gagal. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau kita mungkin ditegur oleh Tuhan, tidak seperti cara Herodes ditegur oleh Tuhan. Ya. Kalau kita langsung ditampar ya repot, kita nggak ada waktu untuk memperbaiki diri. Tapi kadang-kala mungkin Tuhan tegur kita, usaha kita jadi bangkrut, usaha kita jadi gagal. Dulu kita merasa kita sukses karena kekuatan kita. Tuhan tegur kita, Tuhan cadarkan kita bahwa kita ini lemah, rapuh, tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Maka bagaimana solusinya untuk kita keluar daripada kesombongan? Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati, jalan keluar dari kesombongan. Itu kontraknya, lawannya, kesombongan meninggikan hati. Kerendahan itu apa? Rendah hati itu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bukan rendah diri, beda. Rendah diri sama rendah hati beda. Ya, kalau rendah diri artinya ya kita menyalahkan diri kita, nggak bisa buat apa-apa dan segala macam. Tapi kalau rendah hati, ada iman, ada kita kepercayaan bahwa kita mampu. Dan kemampuan kita itu karena Tuhan. Ya, jadi kerendahan hati itu membuka hati bagi kasih karunia Tuhan. Ya, bagi anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan itulah Bapak Ibu Saudara yang sekarang saya tulis itu Bapak Ibu Saudara, spiritual reset. Jadi ada 30 bab yang akan saya tulis, saya masih baca baru saya 6 bab begitu. Bagaimana saya mendekati Tuhan itu dengan kerapuhan. Artinya benar-benar menyadari bahwa saya ini berdosa, terlepas apapun title. Apa yang saya punya. Apakah saya seorang sebagai hamba Tuhan, apakah saya orang lulusan teologi yang tahu banyak Alkitab, ya kan? Yang punya banyak pengalaman pelayanan, tapi ketika saya datang menghadap Tuhan, kosong blok, buang itu semua. Gak ada yang perlu dibanggakan, kecuali salib Yesus. Hanya salib Yesus yang saya bawa, yang merendahkan diri saya, yang membuat saya sadar saya berdosa. Kalau tidak ada apa-apanya, tidak ada salib Tuhan Yesus, saya gak bisa menyelamatkan diri, saya gak bisa diangkat oleh Tuhan. Kerendahan hati itu membuat kita mengalami kasih karunia Tuhan. Dan itu membuat kita menikmati doa. Pada waktu kita berdoa mempersiapkan diri untuk pelayanan dengan satu kesadaran, Tuhan saya gak bisa memberikan pelayanan terbaik kalau saya tidak rapuh, kalau saya tidak menyadari bahwa Tuhan yang akan menolong saya. Gak akan bisa Bapak Saudara. Apapun untuk Saudara. Karena kerendahan hati juga membuat hati kita serupa dengan Kristus. Amin. Lagu pujian kita tadi apa? Ku mau jadi sepertimu. Salah satunya dengan apa? Kerendahan hati. Filipi pasal 2 menjelaskan tentang Yesus yang adalah Allah, dia merendahkan diri menjadi manusia. Dia punya segalanya, tapi dia memilih menjadi manusia. Merendahkan diri untuk menyelamatkan manusia. Kerendahan hati menjaga kita dari kejatuhan. Jelas sekali Bapak Saudara. Ya. Maka kita perlu berpikir bahwa perlu menyadari setiap kali kita menerima berkat Tuhan, setiap kali kita dipromosikan Bapak Ibu Saudara, tetap kita harus menyadari bahwa itu menjauhkan kita dari kejatuhan. Nah, dan yang terakhir, kerendahan hati membawa damai dengan sesama. Kecenderungan orang yang sombong itu sering cari ribut, sering konflik dengan sesama. Ya kan, bikin orang jealous, bikin orang kesel dan segala macam. Nah, tapi kerendahan hati itu membuat kita damai dengan sesama. Makanya Bapak Ibu Saudara lihatlah, kalau seorang itu banyak temannya, apalagi mungkin pada waktu dia meninggal atau apa, banyak yang mengantar apa segala macamnya, besar kemungkinan dia adalah orang yang rendah hati Bapak Ibu Saudara, besar adalah orang baik. Tapi coba kalau orang sombong meninggal,
belum tentu ada yang mau melayat Bapak Saudara. Belum tentu. Itu pengalaman saya bercakap-cakap dengan orang gitu. Kok nggak ada yang mau melayat itu? Ngapain sombong sama hidup gitu kan. Padahal dekat rumahnya. Gitu. Tapi coba kalau orang rendah hati, antar pulau pun mau datang Bapak Ibu Saudara. Bayangkan itu ada, sampai dari Medan apa dulu datang. Karena apa? Orang ini rendah hati, memang betul. Tapi kalau orang sombong, jangankan gitu, tetangga pun belum mau datang Bapak Ibu Saudara. Karena ada konflik. Ya, jangan begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi ini kemerdekaan nanti Bapak Ibu Saudara ya. Harus merdeka dulu kita semua. Merdeka dari apa? Kesombongan. Supaya pada waktu kita menang lomba, jangan ada yang sombong ya. Boleh bersyukur, saya dapat hadiah. Juara 1 makan lomba kerupuk, memasukkan paku ke dalam botol, boleh. Ya kan? Tapi rendahkan hati. Kalau menang bagi-bagi hadiah, nah itu tandanya Bapak Saudara. Rugi dong Pak, gitu kan. Udah capek-capek Kak, bercanda ya. Nah terakhir, kesimpulan, penutupan. Dari kisah Herodes ini kita belajar apa? Yang pertama, kesombongan itu menghancurkan. Sebaliknya, kerendahan hati membawa berkat. Amin. Pilihan kita. Bapak Ibu Saudara, mau diberkati oleh Tuhan, tidak ada pilihan lain. Rendahkan hati kita. Mau dihancurkan oleh Tuhan, mau dihancurkan pekerjaan kita, mau dihancurkan keluarga kita, ada, sombonglah. Kan? Akan hancur kita. Tapi pilihlah kerendahan hati supaya kita diberkati oleh Tuhan. Herodes adalah gambaran nyata bahwa kesombongan selalu berakhir dengan kehancuran. Selalu berakhir. Ada bagian Alkitab yang lain, Nebukadnezar, banyak beberapa tokoh Alkitab. Ketika sombong, hancur semuanya. Nah. Yang berikutnya, hidup kita tidak ditentukan oleh pujian manusia. Tapi apa? Pandangan Allah. Jangan fokus untuk menunjukkan reputasi kita kepada manusia. Jangan fokus menunjukkan kerohanian kita di hadapan manusia. Jangan itu. Jangan menunjukkan bahwa pelayanan kita tuh hebat di hadapan manusia. Bukan itu. Bangunlah reputasi Tuhan. Saya selalu percaya semakin kita mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara, perhatikan, semakin kita mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, semakin kecil keinginan kita untuk mempromosikan diri kita. Tapi semakin tinggi keinginan kita untuk mempromosikan Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ulang, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan, semakin kecil keinginan kita untuk mempromosikan diri. Tapi semakin tinggi keinginan kita untuk mempromosikan Tuhan. Seperti kata Rasul Yohanes, aku harus semakin kecil, dia harus semakin besar. Itu tandanya. Bapak Ibu Saudara bisa cek motivasi gitu. Apakah kita mengenal Tuhan? Cek. Saya punya kerinduan apa? Bangun reputasi saya, bangun personal branding saya, atau bangun brandingnya Tuhan. Memuliakan Tuhan. Yang terakhir, jalan keluar dari kesombongan adalah apa? Merendahkan diri. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, jatuhkan diri kita di hadapan salib. Saya Bapak Ibu Saudara, ini salah satu kebiasaan saya belakangan ini. Saya kalau berdoa selalu saya sempatkan waktu untuk diam pandang salib. Ingat bentuk salib, ingat bentuk penderitaan Tuhan Yesus. Itu membuat saya semakin menyadari, waduh benar-benar itu saya rapuh. Baru saya bisa nulis. Saya nulis itu berkumpulannya panjang karena saya harus memposisikan diri saya ini rapuh gitu. Buang dulu semua yang ada ini lah. Posisiin aja saya sebagai orang berdosa lalu nulis. Gitu. Nah puji Tuhan Bapak Ibu Saudara udah 7 bab. Masih panjang perjalanan saya tapi saya sudah share ke beberapa teman-teman dan mereka minta terusin Pak. Gitu kan. Ya terusin tapi doanya juga harus diterusin. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari dosa kesombongan. Mari kita menjadi jemaat Tuhan yang semakin rendah hati, semakin serupa dengan Kristus. Kiranya momen kemerdekaan ini boleh menolong kita untuk benar-benar bebas, ya, membebaskan diri dari potensi dosa kesombongan kita. Kita berdoa.
Bapa di sorga, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Mengingatkan, mengajar kami tentang hal yang keji di hadapan-Mu, yaitu dosa kesombongan. Firman-Mu memperingatkan kepada kami salah satu dosa yang keji di hadapan-Mu adalah kesombongan. Dan Engkau memberikan kisah yang nyata melalui kematian Raja Herodes yang sombong, namun dalam sekejap mata, dalam sekejap waktu itu menjadi tidak berarti apa-apa. Dan kami percaya Tuhan, penilaian-Mu, sikap Tuhan terhadap kesombongan masih relevan sampai sekarang ini ya Bapak. Engkau memperingatkan kami untuk kami terus merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, di hadapan salib-Mu ya Bapa. Bahwa kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang rapuh, yang tidak ada apa-apanya. Namun Tuhan buat berhasil. Semata-mata kasih karunia Tuhan, semata-mata karena berkat-Mu. Ajar kami Tuhan, tolong kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sadarkan kami ya Bapa. Ketika kami merasakan kesombongan, ketika kami merasa berhasil karena kekuatan kami sendiri, ketika kami merasa kaya karena kekuatan diri kami sendiri, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami menerima untuk ditegur oleh kuasa Roh Kudus, untuk dididik dan untuk diarahkan kembali kepada salib Kristus yang menyelamatkan kami, yang memberkati kami ya Bapa. Tuhan, tolonglah kami ya Bapa, jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami bersyukur jemaat-Mu di tempat ini Tuhan terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan mereka. Firman yang bukan hanya sekedar menghibur, tapi firman yang mendidik, firman yang mengubah cara berpikir kami, firman yang mengubah tingkah laku hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, itulah yang Engkau mau Tuhan dalam hidup kami. Perubahan hidup, perubahan karakter, menjadi serupa dengan Engkau ya Bapa. Berkati setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai mereka semua dalam melayani, mendidik setiap jemaat Tuhan di tempat ini untuk semakin serupa dengan Kristus. Secara khusus Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini tentang dosa kesombongan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Ini doa dan ucapan syukur kami yang sudah kami naikkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, nanti setelah doa berkat kita akan menaikkan pujian Indonesia Raya, lalu akan naikkan doa dipimpin oleh Pak Sanbin untuk negara kita, bersama-sama kita bersyafaat. Baru setelah itu dilanjutkan dengan kebersamaan, harap Bapak Ibu bisa bersama-sama. Pengurus di tempat ini sudah menyediakan tadi hadiah, tapi jangan sombong ya, kalau dapat hadiah bagi-bagi. Ini kebersamaan, acara kebersamaan kita setahun sekali. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Segala firman yang sudah kami dengar kiranya terus mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan, tidak layak mengambil kemuliaan. Engkaulah pencipta yang layak menerima segala puji, hormat,
kemuliaan, keberhasilan, kesuksesan, segala kejayaan adalah milik-Mu. Kami sering lupa bahwa kami ini hanya ciptaan, hanya debu, hanya ulat. Tuhan, tolong kami. Ajar kami merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga kemuliaan selalu kami berikan hanya kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Baja, di dalam segenap pelayanan, kesempatan melayani di berbagai bidang pelayanan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Tuhan memberkati hamba-Mu. Setiap kami, ya Tuhan, sepanjang minggu ini kami menjalani hari-hari kami dengan jatuh bangun. Tuhan kiranya terus menguatkan dan memegang tangan setiap kami. Sehingga kalau kami boleh berhasil, kami boleh mengembalikan seluruh kemuliaan hanya kepada-Mu. Sehingga Tuhan semakin hari semakin dipuji, ditinggikan melalui setiap hidup anak-anak-Mu. Banyak yang ingin kami doakan sertai setiap jemaat-Mu dalam segala usaha, pekerjaan, bahkan kelemahan-kelemahan tubuh. Beberapa jemaat masih dalam masa pemulihan, Tuhan juga terus memberkati. Beberapa jemaat Tuhan juga sudah dipulihkan. Ucap syukur untuk kesehatan, kekuatan anak-anak-Mu, karena Tuhan yang menolong. Ajar kami berdoa seperti Tuhan Yesus Kristus mengajar kami, murid-Nya, berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang dari sorga. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk bersatu sejenak sebelum kita masuk di dalam beberapa acara.